Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua mahasiswa UT. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengayaan membaca intensif dan ekstensif. Sebelumnya sudah dipastikan kalian terlebih dahulu membaca modul MKWU Bahasa Indonesia, materi membaca intensif dan ekstensif ya. Nah, di sini saya akan mencoba membahas secara sistematis supaya memang lebih terpahami apa itu membaca intensif dan ekstensif, dari mana awalnya, seperti itu gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dipahami, silakan bertanya kepada saya ya. Oke, kita mulai saja dengan hakikat. Oh iya, ini ada outline-nya terlebih dahulu. Nanti di sini akan dibahas tentang hakikat membaca, kemudian pengertian membaca intensif dan ekstensif, selanjutnya perbedaan antara membaca intensif dan ekstensif itu, kemudian jenis-jenis membaca, kemudian faktor penentu, pengukuran kemampuan dan manfaat membaca intensif dan ekstensif. Oke, langsung saja kepada hakikat membaca ya. Nah, secara umum dalam kehidupan sehari-hari membaca dimaknai sebagai berikut. Yang pertama, membaca itu adalah memahami teks, kemudian menafsirkan teks, memaknai teks, memecahkan sandi bahasa, kemudian mengungkap isi teks, mengucapkan tulisan atau melafalkan tulisan, menerjemahkan tulisan, proses melisankan bahasa tulisan, menerjemahkan simbol-simbol tulis dalam bunyi, dan memahami kata-kata yang tertulis dan memberikan makna. Nah, itu dimaknai sebagai membaca ya. Jadi, kalaupun kita misalkan di jalan, kita membaca atau menemukan tanda P yang di garis miring merah. Nah, itu berarti kan ketika kita sudah tahu ada simbol tersebut, berarti kita tidak boleh yang namanya parkir di sana. Nah, itu juga membaca gitu ya. Jadi menerjemahkan simbol-simbol tulis ke dalam bunyi dan memahami kata-kata yang tertulis dan memberikan makna. Contohnya dalam sebuah logo, kita tahu nih gitu kan ya, meskipun cuman M biasa, meskipun hanya warna biasa, merah, biru, kuning. Nah, itu kita sudah tahu ya, itu minimarket mana, seperti itu gitu ya. Nah, itu dikatakan ke dalam membaca. Jadi dipahami ya di sini apapun itu gitu ya, ketika kita membaca teks, memahami teks, kemudian memaknai teks itu, kemudian menerjemahkan simbol-simbol, itu disebut dengan hakikat membaca, seperti itu. Nah, sekarang pengertian dari membaca ekstensif dan intensif itu apa sih gitu ya. Menurut Tarigan, nah membaca ekstensif adalah membaca keseluruhan isi teks dari bacaan dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan tujuan untuk memahami isi yang penting dalam bacaan agar membaca secara efisien dapat terlaksana. Kemudian ketika membaca intensif itu pengertiannya adalah membaca dengan cermat materi bacaan dengan maksud memahami sepenuhnya informasi yang terkandung dalam bacaan. Nah, perlu digarisbawahi di sini pengertiannya gitu ya, dari pengertian saja itu sudah berbeda, di mana ekstensif ini adalah waktunya singkat. Di sini ya, kemudian membaca keseluruhan isi teks tetapi dalam waktu yang singkat. Karena di sini tujuannya adalah untuk memahami isi yang penting dalam bacaan agar dapat seefisien mungkin waktunya. Seperti itu. Jadi dalam waktu yang singkat, tidak lama. Nah, namun kalau membaca intensif itu adalah membaca dengan cermat, teliti materi bacaan dengan maksud memahami sepenuhnya informasi apa. Jadi di sini intensif itu lebih menggali secara dalam gitu ya, lebih rinci, lebih detail apa sih maksud dari bacaan tersebut. Nah, waktunya juga lama. Kalau di sini ini adalah waktunya dengan singkat seperti itu gitu ya, dengan tujuan agar membaca secara efisien dapat terlaksana seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya di sini. Tadi dari pengertian selanjutnya ke perbedaannya.
supaya bisa memang memahami dengan baik gitu ya, apa sih perbedaannya. Nah, dari tujuannya, intensif itu mendalami pemahaman isi teks secara detail yang tadi ya. Nah, fokusnya itu adalah pada teks pendek seperti artikel atau paragraf untuk dipahami secara mendalam. Nah, ketika dulu mungkin ya waktu SMA sering kita menemukan teks deskripsi, teks narasi, argumentasi seperti itu. Nah, itu termasuk membaca intensif di mana satu bacaan tapi kita memahaminya lebih dalam gitu ya. Apa maksud makna yang terkandung di dalamnya? Informasi apa yang kita dapatkan? Sampai paragrafnya pun itu kita teliti jenis paragraf apa seperti itu gitu kan ya, urutannya, kalau teks narasi itu seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian tekniknya, pembaca memperhatikan tiap kata, kalimat, secara lebih rinci struktur kalimatnya untuk memahami arti, kosakata, dan tata bahasanya seperti apa. Hasilnya memperoleh pemahaman yang mendalam tentang teks dan dapat menjelaskan rincian isiannya. Jadi, mendalami sebuah bacaan gitu ya, nanti diperoleh mendalam apa hasilnya dari bacaan tersebut. Itu perbedaannya ya, intensif. Nah, sekarang kalau ekstensif, dari tujuannya ini memahami secara umum bagaimana teks ini gitu kan ya diperhatikan oleh kita gitu kan ya. Nah, secara mendalam. Cakupannya fokus teks lebih panjang seperti novel, buku, atau artikel yang panjang, tetapi hanya untuk mendapatkan gambaran besar gitu ya. Jadi umum gitu kan ya tanpa memperhatikan rincian secara mendalam. Jadi umum di sini tanpa mendalam, kemudian fokusnya itu lebih panjang, biasanya lebih ke novel, seperti artikel juga artikel yang panjang yang terdiri dari berapa ribu kata, seperti itu ya, lebih dari 5.000 kata misalkan, tetapi hanya untuk mendapatkan gambaran besar, seperti itu. Apa sih ini isinya gitu kan ya? Secara efektif, efisien, seperti itu. Jadi waktunya ini bukunya tentang apa sih? Nah, seperti itu. Itu membaca ekstensif ya. Dari tekniknya pembaca membaca cepat dengan fokus pada ide utama atau inti dari bacaan ini. Inti dari novel ini apa sih gitu kan. Untuk memahaminya, nah kalau misalkan kita di dalam membaca ekstensif ini, oh iya, kita bisa lihat untuk melihat sinopsisnya terlebih dahulu ketika kita membeli buku kan, ini apa sih seperti ini gitu, judulnya menarik, pasti kan kita membaca sinopsisnya. Baik itu tentang novel atau misalkan non-fiksi, nah seperti itu ya, supaya lebih paham ini apa sih gitu, tentang apa. Kemudian hasilnya mampu memahami isi keseluruhan atau gambaran umum dari teks tanpa perlu memahami setiap detailnya gitu ya. Jelas ya perbedaan antara intensif dan ekstensif. Nah, jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca di sini ada membaca nyaring, kemudian ada membaca dalam hati. Nah, membaca dalam hati ini adalah termasuk ke dalam membaca intensif ya, dan membaca intensif. Jadi dari mana asalnya gitu ya, membaca intensif dan intensif ini. Jadi membaca intensif dan ekstensif ini adalah bagian dari jenis-jenis membaca, yaitu membaca dalam hati. Ya, jadi ada yang membaca nyaring seperti membacakan teks gitu ya pada proklamasi, upacara seperti itu ya, membacakan teks Pancasila. Kemudian ketika membaca dalam hati ini biasanya membaca novel gitu kan ya. Nah, ketika kita membaca novel ataupun buku non-fiksi yang kita pilih, itu kita termasuk ke dalam membaca ekstensif atau intensif. Nah, kalau untuk membaca ekstensif terdiri dari membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal disebutnya. Kemudian membaca intensif ini lebih menelaah isi, dibagi lagi menjadi membaca teliti, pemahaman, kemudian membaca kritis, kemudian membaca ide, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah membaca telaah bahasa. Dibagi menjadi bahasa dan membaca bahasa dan membaca sastranya. Jadi ini lebih kompleks
lagi, lebih jauh lagi bagaimana kita menelaah suatu sumber bacaan gitu kan ya, dengan membaca bahasanya seperti apa, kemudian sastranya ini seperti apa juga. Nah, ini khusus gitu kan ya, diajarkan di perguruan-perguruan tinggi khususnya pendidikan bahasa Indonesia, bagaimana kita itu menelaah suatu bacaan tapi dengan pisau untuk yang namanya mengkritisasinya. Ada teori-teori yang memang nanti bagaimana caranya nanti ketahuan ini arahnya kemana. Bahkan sebuah ideologi pun dalam sebuah wacana itu bisa kita pahami, bisa kita teliti gitu ya, dari sebuah bacaan itu mengandung apa saja nih. Nah, itu ada pisau bedahnya ya di dalam teori bahasa dan sastra itu. Kemudian yang selanjutnya, faktor penentu kecepatan membaca. Nah, faktor penentu kecepatan membaca semakin lama gitu kan ya, kita makin tahu seperti apa gitu kan ya kita membaca dan mengapa kita harus membaca. Kemudian pembaca yang baik mengetahui apa yang dibacanya. Pembaca yang baik juga harus mengenal media cetak ya, media, surat kabar, buku-buku. Intinya kalau kita senang membaca dan kita biasakan untuk membaca, pada akhirnya kita akan yang namanya kecanduan untuk membaca buku-buku yang memang real, buku cetak gitu. Karena ketika kita sudah yang namanya sering membaca, itu akan berbeda dengan kita membaca di elektronik, seperti di membaca digital ya, seperti membaca di komputer ataupun sekalipun di HP itu berbeda saja gitu dengan kita membaca buku fisik gitu kan, kita memegang bukunya, kita bisa melihat, memegang kertasnya sehalus apa ataupun seberat apa gitu kan, soft covernya tebal atau tipis. Nah, seperti itu akan berbeda dengan membaca di digital gitu ya. Sebab kita lebih uh, seakan berkomunikasi gitu ya akal kita untuk yang namanya membaca sebuah pikiran orang lain seperti itu. Ada kenikmatan tertentu untuk yang namanya membaca secara cetak gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini kita harus mengukur gitu ya, kalaupun nanti ada waktu di rumah, pengukur kecepatan membaca kita itu berapa lama sih gitu kan ya. Nah, membaca cepat biasanya itu 800 sampai 1000 kata. Itu harus dapat dalam 1 menit. Kemudian membaca untuk kesenangan agak santai 500 sampai 600 kata per menit. 1 menit ya. Kemudian membaca serius ini 300 sampai 500 kata per menit. Nah, kecepatan kita itu di mana sih? Apakah kita sudah membaca cepat? Ya tentunya kalau misalkan lebih sering membaca, kita harus sampai kepada membaca cepat kriterianya ya. Karena sudah yang namanya sering untuk melihat kata, kalimat, paragraf gitu ya di dalam sebuah buku. Nah, itu pasti kecepatan mata, kecepatan membaca kita pun akal pikiran kita akan mengikutinya gitu. Nah, yang selanjutnya pengukuran kemampuan efektif gitu ya. Kita di posisi mahasiswa nih. Mahasiswanya S1 berarti ya. Nah, maka kita harus yang namanya mempunyai kecepatan membaca 325 kata di dalam 1 menit. Nanti coba hitung saja gitu ya kalau misalkan ada waktu. Kalian semua di rumah, kita termasuk tidak ataukah masih di tahap SD yang 200 kata per menit. Karena memang biasanya anak SD itu pelan gitu ya. Ada yang masih belum lancar juga bacanya seperti itu. Kemudian kalau SMA di sini 250 kata itu agak lebih meningkat. Nah, apalagi S2 itu harus 400 kata gitu ya. Nah, di sini kalau orang dewasa itu cukup di 200. Jadi ada perbedaan nih antara orang-orang yang kuliah dan orang-orang dewasa biasa gitu ya. Ada kecepatan yang dimana di sini eh, sering gitu ya, karena seringnya membaca, jadi harus yang namanya lebih unggul dari mereka yang memang tidak sedang berkuliah gitu. Karena memang di sini dituntut untuk selalu yang namanya membaca sumber bacaan.
Nah, kemudian manfaatnya untuk apa ya bagi kalian selaku mahasiswa membaca intensif dan ekstensif itu? Di dalam membaca gitu kan ya. Nah, ini bisa menjadi ahli dalam mengekstrak informasi dari teks dan mahir dalam menjawab pertanyaan sebuah bacaan. Kemudian bisa membaca dan memahami tradisional teks karena sering membaca bacaan yang sulit. Pada akhirnya nanti akan terbiasa. Jadi kemampuan kita untuk membaca teks dari yang simpel, dari yang ringan sampai ke yang rumit itu nanti akan terasa bahwa semakin kita banyak membaca itu yang rumit pun kita bisa untuk memahaminya gitu dengan waktu yang sebentar. Nah, kemudian menjadi seseorang yang memiliki uh, menjadikan seseorang memiliki sikap, ini maksudnya tidak memiliki sikap negatif gitu ya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dan tidak lagi akan membaca atau menghindari kegiatan membaca saat sudah menyelesaikan sekolah gitu ya. Menjadikan seseorang memiliki sikap tidak menjadikan seseorang memiliki sikap negatif maksudnya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dan tidak lagi akan membaca dan menghindari kegiatan membaca saat sudah menyelesaikan sekolah. Jadi menjadikan kita gitu kan ya mencintai bahasa dan tidak akan meninggalkan kegiatan membaca walaupun memang sudah tidak sekolah lagi. Nah itu. Kemudian menjadi pembaca yang fasih karena mereka membaca bacaan yang berada di level mereka atau mereka di level di bawah mereka gitu kan ya. Jadi menjadikan fasih, membaca teks dengan mudah, dengan kecepatan yang sesuai. Kemudian dalam jangka panjang akan menganggap proses membaca sebagai kegiatan rutin yang disukai. Dan ini pun akan menajamkan akal pikiran kita ya akan suatu hal, akan membaca gitu kan ya. Jadi ketika kita banyak membaca, kita akan menelaah segala sesuatu dengan bijak, dengan sedetail mungkin dan akan cepat paham akan memahami sesuatu apalagi untuk yang namanya menyambungkan suatu hal gitu kan ya dengan fenomena dengan hal rumit sekalipun kita akan mampu untuk membaca tanda-tanda itu gitu kan ya. Nah, itu manfaat dari sebuah kegiatan yaitu membaca gitu ya. Membaca intensif caranya, membaca ekstensif seperti itu gitu. Baik itu mau kita baca intensif ataupun membaca ekstensif, nanti itu kita akan yang namanya memperoleh suatu hal yang positif gitu kan ya di dalam diri kita. Nah itu, menajamkan akal pikiran kita. Seperti itu. Daya kritis kita tidak akan pernah yang namanya semakin tajam ketika kita tidak membaca. Jadi membaca ini penting, apalagi kita selaku mahasiswa yang sedang berkuliah ya. Bagaimana kita mampu untuk yang namanya cepat memahami sesuatu, apalagi kalian gitu ya yang berkuliah dengan bekerja seperti itu pasti dibutuhkan untuk cara membaca ekstensif gitu kan ya. Ketika sedang mengerjakan tugas pasti itu membaca intensif seperti itu gitu ya. Dipahami bahwa manfaat membaca itu sangat yang namanya berguna untuk kita selaku mahasiswa. Nah, kemudian referensinya kalian bisa membaca lebih lagi gitu kan ya di dalam referensi dimanapun itu gitu kan ya. Nah yang tadi saya bacakan referensi yang mengambil dari sini diharapkan kalian akan membaca lebih lagi ketika sudah mengenal membaca intensif dan ekstensif seperti itu. Apalagi saat ini gitu kan ya Indonesia itu yang namanya di bawah level untuk membacanya, literasinya rendah gitu kan ya. Nah, bagaimana kita sebagai agent of change gitu kan ya untuk yang namanya menguak kembali memotivasi diri kita sebagai pelaku, sebagai literator yang memang berkompeten ya gitu. Seperti itu. Baik, apabila ada yang ditanyakan silahkan bertanya kepada saya. Semoga materinya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.